Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Aida dari Universitas Antasari Banjarmasin. Saya akan membuat video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kalian masuk kelas, seperti biasa ibu mau mengecek kebersihan kalian mulai dari tangan, yaitu kuku ya. Yang panjang kukunya nanti sama ibu dikasih senyum. Oh, kamu dulu. Ayo mana hayang panjangan? Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kalian untuk duduk yang rapi. Ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama tadi yang paling duluan ke sekolahnya siapa? Mulai. Terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin doa. Semoga doa dipersilakan kembali nak. Semoga doa yang dibacakan sama kita mendapatkan pahala dan berkahnya, apalagi untuk ilmu yang didapat hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Sekarang hari Jumat ya, kelas 4, kebetulan pembelajaran PAIBP. Ya, betul nggak? Betul. Coba sebelum kita belajar, ibu mau ngecek terlebih dahulu semuanya sekolah. Siapa? Siapa? Alhamdulillah. Satu orang? Ya. Siapa yang tahu dan siapa yang dekat rumahnya sama Asep Gumilar? Serena. Kenapa dia nggak sekolah? Oh sakit. Oh Asep Gumilar itu sakit. Kita doakan ya teman kita yang sedang sakit. Semoga hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita dulu surah Al-Kautsar ya. Semuanya bareng-bareng. Inna
untuk kita. Baik anak-anak ibu, waktu Jumat kemarin, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Coba siapa yang masih ingat? Anak soleh. Oh, tentang anak soleh. Tentang anak soleh. Sudah kebagian berapa? Coba bisa dibuka kembali buku temanya ya. Coba dibuka. Tentang anak soleh itu pembelajaran berapa? Pembelajaran bab 8. 8. Anak soleh. Yang A-nya di bagian A-nya itu tentang apa? 8. Salam. Bagian B-nya tentang apa? Senang menolong orang lain. Nah, waktu hari Jumat kemarin itu kita belajar tentang senang menolong orang lain. Ya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Quran surat Al-Maidah. Dibuka kembali ya. Kita baca bareng-bareng untuk mengingatnya. Quran surat Al-Maidah. Coba dibaca bareng-bareng. Yang artinya apa? Ya. Nah, itu ya untuk pembelajaran minggu kemarin. Kita lanjut pembelajaran minggu ini, yaitu kita akan belajar tentang ciri-ciri munafik. Ya. Nah, ini bisa diperhatikan dan bisa juga kalian itu memperhatikannya lewat buku tema atau juga bisa memperhatikan di depan ya. Materi kita yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang ciri-ciri munafik. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu setelah kita belajar ciri-ciri munafik itu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu yang pertama yaitu kita atau peserta didik kalian, kita semua dapat menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik. Ya, siap perhatikan ya. Bisa mengamati gambar juga di sini. Nah, di situ ada beberapa orang, bisa dibaca ya percakapan yang ada di dalam kolomnya. Nanti kalian setelah mengamati gambar berikut, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri daripada munafik. Ya, coba diperhatikan di bukunya juga ada ya, di buku tema. Yang ambil bisa dibaca percakapannya. Coba. Yang ada di kolom ini. Dari tolong kebakaran, tolong. Ada yang teriak minta tolong. Katanya ada kebakaran mana? Ya, hei, kena tipu. Saya cuma baca berita kebakaran. Bertanya, acungkan tangannya. Ya, yang ada. Apa arti dari ciri-ciri munafik? Ciri-ciri munafik itu yang pertama tadi tidak berdusta, yang kedua tidak ingkar janji, yang ketiga tidak berkhianat. Arti dari munafik itu yaitu berpura-pura percaya atau setia, tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu tidak. Ya, jadi hati dan ya. Dari kesimpulan cerita yang ada di dalam buku tadi, kalian dapat dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa orang yang berbohong maka akan sulit mendapatkan kepercayaan lagi dari orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh berbohong. Ya. Satu, bagaimana seharusnya sikap kita. Dua, ya. Ini mencontek yang pertama, yang kedua ada kantin. Ya, coba sama kalian dibandingkan lagi mencontek dan kejujuran di kantin ya. Kalau misalkan kalian itu jajan ada di warung seperti di sini contoh ada kantin kecil-kecilan ya. Kalian itu mengambil dua, ngakunya satu itu jujur apa
Jika berjanji, bagaimana seharusnya sikap kita jika berjanji? Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pembelajaran dan materi sudah ibu sampaikan. Mungkin untuk penjelasannya dicukupkan sekian. Tetapi sebelum kalian mengakhiri pembelajaran ini, ibu mau memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok ya. Cara pembagian tugas kelompoknya nanti ibu berhitung dari 1 sampai dengan 3. Nanti siapa yang kelompok 1 berarti maksudnya ke sebelah sini, kelompok 2 berarti yang tengah, kelompok 3 berarti yang sebelah sini ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kamu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Allah sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, ibu berhitung, siap? Kelompok 1 berarti hitungan 1, kelompok 2 berarti hitungan 2, kelompok 3 berarti itu untuk hitungan yang ketiga. Kamu dulu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di sebelah sini nak, duduk di sebelah sini. Ini yang untuk 1, kali 1, nanti di belakang, ke belakang. Ini 2, mana 2? Kamu tadi dibilang sama ibu itu sama ibu tadi yang berapa? Angkat di sini. Ya, kamu ya di sini. Ya, mana kelompok 1? Acungkan tangannya. Iya, oke. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, sip ya. Coba sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian amati dulu video yang ada di depan, karena nanti di dalam tugas itu jawabannya harus sesuai dengan video yang kalian amati, yang kalian perhatikan. Siap? Siap. Jadi semuanya mata tertuju ke depan ya, untuk memperhatikan apa? Sebuah video. Nanti setelah itu ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh, kalian telah belajar tentang sunnah Allah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salah satu sikap yang mengakibatkan dosa dan harus dihindari, yaitu munafik. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat soleh, Rasulullah menjadi teladan dan contoh bagi kita. Beliau selalu berkata jujur dan menepati janji. Jujur artinya lurus hati, tidak bohong atau berkata apa adanya. Jujur juga berarti tidak curang. Jujur harus dilakukan dalam perkataan maupun perbuatan. Kita amati gambar berikut ini. Ambil dulu gambar. Gambar yang pertama, ada anak yang saling mencoba. Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kalian mengamati gambar, semoga kalian dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan melalui LKPD atau tugas dari ibu hari ini ya. Mana untuk kelompok 1? Sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD atau tugasnya. Di buku yang lucu, buku yang menjawabnya mana? Oh, mau di sini langsung boleh. So. Jadi cara mengisinya itu yang menjawab 1 orang, yang mendikte 1 orang. Kayak kelompok
Tiga, mana siapa yang mau menulis di sini? Siapa yang mau mendikte? Oh mau ada? Berarti ngambil membuka lagi materinya ya. Harus disesuaikan. Contoh di sini ada ceritakan pengalaman kalian dalam membuat atau berkata jujur. Ya, jadi kalian itu harus bisa menceritakan kembali tadi apa yang dipaparkan atau dijelaskan oleh ibu. So, terus yang kedua, apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata jujur? Bisa di sini langsung dijawab. Ya. Tadi yang diserap, yang didengar dari pembelajaran tadi apa coba? Menceritakan kembali pengalaman kalian dalam berbuat atau berkata jujur itu, kalian dampaknya bagaimana? Kalau kita menjadi orang yang jujur itu dampaknya bagaimana? Boleh, itu mah terserah kalian. Apa yang ada di dalam benak kalian boleh ditulis kembali. Asal jawaban sesuai dengan pertanyaan. Ya, ini kalau pernah, kalian itu di sini jawabannya pernah, alasannya menceritakan kembali. Kalau tidak jujur itu dampaknya seperti apa? Coba abang pernah nggak tidak jujur, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan? Kamunya sambil menulis, ditulis jawabannya. Ini untuk kelompok 3. Sudah sampai mana kelompok 3? Oh iya, baru 1. Sekarang nomor 3 untuk mempresentasikannya ke depan. Dari kelompok 1 dulu mana? Kelompok 1 siapa yang mau presentasi ke depan? Yuk. Oh Ija. Kelompok yang lain coba dengarkan ya. Ini. Ceritakanlah pengalaman kalian dalam berbuat atau berkata jujur. Senang bila berkata jujur. Apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata jujur? Merasa bersalah? Ya, tidak. Pernahkah kalian berbuat atau berkata tidak jujur? Ceritakan jika pernah. Aku menemukan uang 5.000 dan tidak menyebarkannya. Baik, oke. Selesai untuk kelompok 1. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk ke depan. Dipersilakan siapa yang mau. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ibu akan menyimpulkan pembelajarannya hari ini, yaitu belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Yang pertama tadi, tidak berdusta. Yang kedua, tidak ingkar janji. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Tidak berkhianat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Ibu tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu yang soleh dan soleh.